Bab 932, dia sedang berlibur? Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Di luar hutan, banyak orang yang datang tercengang melihat perkembangan ini dan bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi secara kolektif. Apa yang terbentang di depan mata mereka sangat menyeramkan. Pertempuran yang akan datang adalah pertempuran sampai mati. Namun, mengapa seluruh tempat dijadikan resor liburan? Saat perang semakin dekat, siapa orang waras yang ingin berpesta? Aku tahu kalian semua akan mengabaikan peringatanku dan datang membantuku. Ayo masuk, semuanya. Nikmati liburan Anda dan ajak keluarga Anda untuk ikut bersenang-senang. Semuanya di sini adalah suguhan saya. Suke tertawa terbahak-bahak saat dia menghadapi kerumunan, ceria dan riang. Menjemput keluarga mereka saat ini, bukankah seluruh keluarga mereka akan terbunuh dalam pertempuran yang akan datang? Mulut orang-orang berkedut karena khawatir. Sudah cukup bagi mereka untuk bertempur sampai mati. Tidak perlu melibatkan keluarga mereka. Jangan hanya berdiri di sana. Jika Anda tidak menelepon keluarga Anda, maka datanglah dan bersenang-senanglah bersama. Saya masih punya beberapa sayap ayam, dan hampir gosong. Teriak Suke lagi saat dia buru-buru beralih ke lubang barbek lainnya. Semua orang berdiri tercengang dan saling memandang dengan putus asa. Itu sama sekali berbeda dari medan perang imajinasi mereka. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berseru, "Saya mengerti. Suke ingin bersantai dan bersantai sebelum dia meninggal." Semua orang tercengang. Pria itu terus berteriak, "Apakah kamu tidak mengerti? Siapa bilang kita semua harus tertekan dan gugup sebelum pertempuran besar? Karena bagaimanapun juga kita akan berperang, mengapa tidak membiarkan rambut kita tergerai dan bersenang-senang? Nikmati keuntungan hidup sebelum mati." Kesadaran muncul pada mereka setelah mereka mendengar kata-kata itu. Dia benar. Siapa yang mendikte bahwa semua harus marah dan tertekan sebelum pertempuran besar? Tidak ada artinya membuat suasana terasa seperti mereka semua pasti akan mati. Meskipun pertempuran itu pasti sulit dan peluang mereka untuk menang tipis, tidak perlu hanya menunggu di sana dengan malas. Mengapa tidak bersenang-senang sampai puas dan santai? Anggap saja sebagai liburan terakhir yang akan mereka alami dalam hidup mereka. Kakak ini benar, semuanya, ayo pergi, seseorang berseru, melemparkan kedua tangan ke udara. Beginilah cara fraksi surga yang meledak melakukan sesuatu. Kami memang berbeda dari sekte-sekte lain di luar sana. Orang-orang mengalir ke daerah itu. Banyak dari mereka menyapa Suke dan bahkan meminta foto bersama. Mereka meminta untuk menjabat tangannya dan juga untuk tanda tangannya. Seluruh atmosfer berubah sekaligus. Banyak reporter di lokasi yang benar-benar bingung dengan situasi tersebut. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk membuat suasana menindas, khusyuk dan sedih. Bahkan pemirsa TV dan internet terpengaruh. Tidak hanya medan perang yang hilang, Suke telah mengubah hutan menjadi tempat peristirahatan yang menenangkan. Semua orang mengantri untuk berfoto dengan Suke. Ketika mereka akhirnya menyelesaikan sesi jabat tangan, mereka terkejut lagi ketika membawa piring mereka ke barbek. Ya Tuhan, penyebaran yang mewah. Lobster Boston, kepiting raja. Astaga, ini sebanding dengan prasmanan internasional kelas atas di Hotel Bintang 5. Fraksi surga yang meledak itu luar biasa. 666. Ini benar-benar yang terbaik. Bagaimanapun juga datang ke sini tidak sia-sia. Banyak orang tertawa terbahak-bahak sekaligus santai dan melebur dalam suasana berlibur. Pada saat yang sama, pemirsa yang menonton siaran langsung tidak bisa berkata apa-apa, baik di dalam maupun di luar huaxia. Aku tidak tahu harus berkata apa. Saya dulu percaya bahwa tidak ada manuver yang bisa membuat saya kagum. Namun, hari ini, saya mengaku kalah. Omong kosong, saya baru saja melihat PDD. Orang itu mengisi piringnya dengan makanan laut dan tertawa cekikikan seperti orang gemuk seberat 200 pon. Aku juga melihat peluang 50/50. Bagaimana sih dia menjadi tampan ini? Apakah dia mendapatkan pekerjaan wajah? Saya pasti akan pergi jika saya tahu akan ada pesta dengan begitu banyak makanan. Apakah sudah terlambat untuk bergegas sekarang? Selain lelucon, saya terkesan dengan sikap mereka. Tidak mudah untuk menjadi begitu ringan dan riang.
Inilah arti sebenarnya dari menghadapi bahaya secara langsung, mengabaikan hidup dan mati. Ya, segala macam komentar meletus di internet. Orang-orang terkesan dan terkejut dengan tindakan Suke. Pada saat yang sama, seberkas cahaya melesat ke arah hutan. Jiang Hongyan telah tiba di tempat tersebut bersama Su Feifei. Kedua wanita cantik itu langsung menarik perhatian semua orang, dan mereka semua berseru. "Wow, peri ada di sini. Salam tulus, peri. Dia terlalu cantik, bahkan lebih dari saat aku melihatnya di TV. Dia dan Suke adalah pasangan yang cocok di surga." "Wow, adik perempuan Suke juga menawan." Seseorang bertanya pada Suke, "Kakake, apakah adikmu masih lajang?" Suke mengusir, "Pergilah." Seseorang berteriak, "Jangan seperti itu, ipar." Suke menjawab, "Pergilah." Semua orang berteriak, "Kakak ipar." Wajah Suke menjadi gelap, "Pergilah." Berhenti main-main. Sepertinya Suke akan segera menjadi saudara ipar nasional. Semua orang yang hadir tertawa. Suasananya ternyata nakal dan ceria. Su Feifei terkejut sekaligus bingung. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya dan hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia telah bersiap untuk pertempuran hidup dan mati. Tetapi medan perang sekarang menjadi resor liburan. Semua orang makan dan bercanda sepuasnya seolah-olah mereka telah melupakan serangan yang datang dari para malaikat. "Feifei, Hongyan, ayo. Cobalah sayap ayam yang baru saja saya panggang ini," kata Suke sambil membawakan beberapa sayap ayam untuk mereka. Su Feifei bertanya, "Saudaraku, apa-apa yang terjadi? Apakah kita sudah menang?" Adegan di depannya tampak seperti pesta perayaan. "Belum, tapi ini es." Suke tersenyum dan melambaikan tangannya. Ledakan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara ledakan besar terdengar melalui kehampaan. Suara keras bergema saat menembus penghalang suara. Semua orang tersentak sekaligus untuk melihat dari mana suara itu berasal. Di langit jauh, lusinan helikopter terlihat megah dan megah. Di depan 3 helikopter ada 3 manusia surgawi. Sayap putih besar di punggung mereka terbentang dengan penuh kemuliaan. Aura mereka sombong. Mereka bergerak dengan kecepatan tinggi. Mereka di sini, wajah semua orang menjadi muram seketika. Seorang pria tidak bisa membantu tetapi menelan dengan gugup. Tubuhnya mungkin bergetar, tetapi dia berdiri tegak dengan tulang belakang lurus. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari hal yang tak terelakkan. Namun, sekarang setelah mereka bersenang-senang dan santai, tiba saatnya menghadapi masalah serius. Pada saat itu, penonton global di depan TV dan layar komputer mereka semua menahan napas. 3 malaikat di layar itu tinggi dan agung. Seperti dewa, mereka membuat orang kagum. Dan, dari apa yang mereka ingat, para dewa itu suci dan pembebas keadilan. Sekarang, para malaikat ini akan melawan Suke dan sekelompok manusia fana Huaxia. Semua orang menantikan hasilnya. Ledakan. Akhirnya, dengan suara penghalang suara pecah, 3 pembangkit tenaga manusia surgawi tiba berseri-seri di langit. Mereka melihat ke bawah dari udara dengan angkuh. Begitu mereka melihat betapa riangnya orang-orang itu di bawah, ketiga manusia surgawi dengan cepat menggelapkan ekspresi mereka. "HMPH, sekelompok semut, kematian akan menimpa Anda kapan saja, dan Anda masih berani makan daging dan makanan laut. Sungguh menggelikan," salah satu manusia surgawi mencibir. Manusia surgawi perempuan menoleh ke Suke dan mengancam, "Suke, dalam 3 napas, berlutut dan bunuh diri. Jika tidak, kami akan membantai seluruh Huaxia, diikuti oleh seluruh dunia." Ledakan. Tiba-tiba, aura yang luar biasa dan niat membunuh mengalir keluar dari dirinya. Semua orang yang hadir sangat terkejut dengan tampilan kekuatannya. Bahkan jika mereka siap untuk mati, mereka hampir tidak dapat menahan reaksi mendalam mereka terhadap provokasi semacam itu. Hahaha. Pada saat itu, Suke tertawa panjang dan memelototi ketiga manusia surgawi. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Aku, Suke, menyipitkan mataku, dan yang kulihat hanyalah sampah. Apakah Anda akan membantai seluruh Huaxia? Ayo. Jika Anda bisa membuat Huaxia menumpahkan setetes darah pun, saya akan menyiarkan langsung diri saya sendiri sambil makan kotoran."
Begitu suaranya jatuh, seluruh arena jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Dia akan menyiarkan langsung makan kotoran jika bahkan satu orang dari Huaxia menumpahkan setetes darah pun. Omong kosong, Saudara Ke, apakah Anda yakin tidak hanya menipu kotoran orang untuk dimakan? Seluruh arena terdiam. Semua orang menoleh untuk menatap Suke dengan ekspresi bengkok. Bahkan orang-orang yang menonton siaran langsung dari seluruh dunia menghentikan apa yang mereka lakukan saat wajah mereka terlihat terkejut. Kata-kata Suke terlalu mengerikan. Apa yang memberinya kepercayaan diri untuk menyatakan bahwa di bawah pengawasannya, orang-orang Huaxia tidak akan menumpahkan setetes darah pun. Lagi pula, lawan mereka memiliki 3 malaikat di pihak mereka. Bahkan jika Suke dan Jiang Hongyan masing-masing dapat menahan 1 malaikat, masih akan ada malaikat ketiga yang dapat menyerang manusia dan melakukan pembantaian. Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, tidak mungkin bagi pihak Huaxia untuk tidak menumpahkan setetes darah pun. Sebaliknya, mereka cenderung membayar mahal untuk pertempuran ini. Suke ditakdirkan untuk makan omong kosong, mereka takut. Manusia surgawi perempuan itu mengejek. Hah, Suke, kamu telah membunuh lusinan tetua manusia surgawi di puncak panggung kendaraan besar. Hutang berdarah ini tidak dapat dilunasi oleh nyawa kalian semua semut rendahan di dunia ini. Karena kami merasa murah hati, kami hanya meminta hidup Anda. Beraninya kamu begitu rakus untuk menolak kami. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya sedikit. Ledakan. Hampir seketika, api biru yang luar biasa menyelimuti langit dan menelan matahari. Seolah-olah lautan api telah menghabiskan seluruh langit. Karena kamu tidak puas, aku akan menghapus kota ini terlebih dahulu. Manusia surgawi perempuan itu tertawa dengan kedengkian dan menurunkan tangannya, matanya penuh dengan niat membunuh. Lautan api biru yang sangat besar langsung berubah menjadi naga yang mengancam. Naga itu memutar tubuhnya dan langsung menerjang Huaxia. Aura melonjak dan niat membunuh naga membuat banyak orang menjadi pucat dan gemetar ketakutan. Kita sudah selesai. Kota pasti akan dihancurkan jika lautan api jatuh sebesar ini. Kota mana tepatnya yang dituju? Itu tidak mungkin datang untuk kita kan? Ah, kita hancur. Aku melihat naga itu jatuh ke arah kota kita dari rumahku. Di internet, banyak orang ketakutan. Tidak jauh dengan helikopter, keluarga Rothschild tersenyum dingin saat mereka melihat dari langit. Konglomerat kedua yang bertanggung jawab, Mort, tertawa terbahak-bahak. Kami telah membuat taruhan yang tepat. Levan juga menghela napas lega. Selama mereka bisa mengalahkan Suke, kita akhirnya bisa yakin. Memusnahkan seluruh kota dengan satu gerakan, itu hampir sama kuatnya dengan bom atom. Seperti yang diharapkan dari malaikat. Kami, keluarga Rothschild, akan mewujudkan ambisi kami untuk menguasai dunia. Orang lain dari konglomerat juga sangat senang. Harapan memenuhi hati mereka saat mereka menempelkan mata mereka ke api biru itu. Dari tanah di kota Jianglong, semua orang menyaksikan nyala api meninggalkan jejak api di langit. Mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar. Sepertinya itu arah menuju kota Linsui. Oh tidak. Saudara Ke, cepat, hentikan mereka. Saudara Ke, jika kamu tidak menghentikan mereka sekarang, kamu benar-benar harus makan sampah. Banyak orang menoleh ke Suke dan meneriakinya dengan cemas. Dia, itu hanya permainan anak-anak. Suke tersenyum ringan dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Semua orang yang hadir, termasuk mereka yang menonton siaran langsung, semua menahan napas dengan wajah penuh harapan. Para reporter di lokasi mulai berkomentar dengan gelisah, dia bergerak. Dia akhirnya bergerak. Abadi versus malaikat, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Apapun hasilnya, mereka akan membuat sejarah dengan pertempuran bersejarah ini. Swoosh! Suke melambaikan tangannya, dan bola api melompat keluar dari telapak tangannya. Api! Suke juga menggunakan seni sihir api. Reporter itu segera mulai berteriak, suaranya serak karena terlalu bersemangat. 2 jenis api, mana yang lebih besar? Hadirin sekalian, inilah waktunya untuk menyaksikan keajaiban. Dia melanjutkan, sementara api di telapak tangan Suke tampak lebih kecil, kami dapat dengan jelas merasakan kekuatan kekacauan di dalam api. Itu seperti kekuatan misterius dari zaman yang jauh, dipenuhi dengan aura legendaris Huaxia. Itu akan menjadi api harapan yang menyelamatkan bangsa Huaxia.
Baiklah, nyala api telah meninggalkan telapak tangannya. Dia akhirnya menembakkan api. Tiba-tiba, antusiasme reporter tersendat. Tidak, arah itu. Dia menembakkan api ke panggangan. Sial, dia memanggang sayap ayam. Reporter itu tercengang dengan apa yang dilakukan Suke dan hampir memuntahkan darah. Semua orang yang hadir tercengang. Semua pemirsa yang menonton layar mereka tercengang. Nyala api di telapak tangan Suke segera dialihkan ke panggangan dan meledak menjadi api kecil. Dia melemparkan beberapa sayap ayam begitu saja ke rak pemanggang dan mulai membaliknya, tidak melirik api biru yang membelah langit. Apa yang terjadi? Dia masih berpikir untuk memanggang sayap ayamnya saat ini? Apakah dia sudah menyerah? Tidak ada yang bisa memahami tindakannya. Ledakan. Pada saat yang sama, api biru yang bergemuruh turun dari langit telah turun. Itu menyebabkan kecelakaan yang sangat besar dan mengerikan saat mendarat. Namun, penghalang layar menunjukkan dirinya pada titik kontak, cemerlang dan menyilaukan saat dengan aman menjinakkan naga api sebelum mencapai tujuan yang diinginkan. Nyala api meledak di udara dan berangsur-angsur berkurang. Segala sesuatu di tanah tidak terluka, bahkan getaran pun tidak terasa. Bangsa Huaxia sama sekali tidak terpengaruh. Tiga pembangkit tenaga manusia surgawi memucat seketika. Mereka terperangah. Semua orang yang hadir juga kaget tak bisa berkata-kata. Penonton di seluruh dunia hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Senyum para anggota konglomerat Rothschild membeku di wajah mereka. Formasi mantra ini, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa ada formasi mantra yang begitu kuat di sana? Manusia surgawi laki-laki memanggil dengan cemas. Dia menyiapkannya sebelumnya. Pembangkit tenaga manusia surgawi yang tersisa memiliki ekspresi mengerikan di wajah mereka. Mereka akhirnya mengerti mengapa Suke begitu tenang dan punya waktu untuk memanggang sayap ayam. Ternyata dia telah menyiapkan formasi mantra di seluruh Huaxia. Yang terpenting, formasi mantra ini adalah arai menakutkan kuno. Ada lebih banyak dari mereka di seluruh negeri. Kecuali mereka menghancurkan seluruh bumi, tidak ada cara untuk mematahkan mantra ini. Mengapa kalian berdiri di sana melamun? Panggang lebih banyak makanan untuk dimakan? Semuanya gratis, makan sepuasnya. Jangan berdiri dalam upacara denganku. Suke mengangkat beberapa sayap ayam, berbicara kepada orang banyak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Suara mendesing. Pada saat itu, semua orang mendapatkan kembali posisi mereka dan bersorak-sorai. Pemirsa Huaxia yang tak terhitung jumlahnya sangat tercengang. Kakake luar biasa. Fraksi surga yang meledak itu luar biasa. Jadi itu sebabnya Brother K begitu tenang. Dia sudah siap untuk ini selama ini. Tidak heran orang ini berani mengatakan bahwa dia akan menyiarkan dirinya sendiri makan sampah jika bahkan satu orang dari Huaxia menumpahkan setetes darah. Dia mengandalkan formasi ini. Aku takut setengah mati barusan, terutama saat dia pergi memanggang sayap ayam. Omong kosong, orang itu bertindak keras ketika kita tidak melihatnya datang. Saya hanya bisa mengatakan 666. Pada saat yang sama, tiga pembangkit tenaga manusia surgawi memandang rendah mereka dengan dingin. Manusia surgawi perempuan terdiam sesaat, lalu akhirnya bertanya, Suke, jadi bagaimana jika kamu bisa membela Huaxia? Jangan lupa bahwa ada banyak manusia di dunia. Apa kau akan melihat mereka semua mati? Swoosh! Semua orang menoleh untuk melihat Suke sekaligus. Semua kamera terfokus pada Suke, dan seluruh dunia menyaksikan dengan saksama. Mereka menunggu jawabannya dengan gugup. Suke mengangkat kepalanya dan tersenyum cerah. Dia mengangguk, itu benar? Betul sekali. Pada saat itu, semua orang di seluruh dunia tidak dapat mempercayai telinga mereka. Apa yang dia maksud? Anda melindungi Huaxia dan kemudian meninggalkan kami semua untuk mati? Sial, siapa kamu untuk melakukan itu? Mereka yang telah menghabiskan banyak uang untuk melarikan diri dari Huaxia dan menertawakan orang-orang yang tetap online semuanya tercengang. Aku akan kembali ke Huaxia? Sial, cepat pesan tiket pesawat kembali ke Huaxia. Sial, saya baru saja mendapat kabar bahwa banyak yang diblokir di perbatasan negara. Tidak ada yang bisa masuk. Apa yang sedang terjadi?
Seluruh Huaxia terkunci. Anda hanya bisa pergi, tidak masuk. Ah, jangan lakukan itu pada kami. Kami juga dari Huaxia. Mari kita kembali. Orang-orang menangis di seluruh internet. Mereka bahkan mencoba menyelinap kembali ke dalam. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Formasi mantra ini telah ditetapkan oleh Suke dan tidak dapat dipatahkan bahkan oleh seorang kultivator di puncak panggung kendaraan besar. Apa yang bisa dilakukan manusia biasa? Netizen di Huaxia semuanya terhibur. Haha. Hahaha. Kamu punya itu datang. Saya pikir itu keinginan Anda untuk meninggalkan negara itu. Bukankah Anda menertawakan kami karena menunggu kematian di Huaxia? Pembebasan yang bagus. Saat ini, di seluruh dunia, Huaxia adalah tempat teraman. Balas dendam yang manis memang. Ini yang terbaik. Perasaan ini adalah yang terbaik. Suke, 666. Fraksi surga yang meledak, 666. Itu benar adalah sanggahan paling halus tahun ini. Saya rasa seluruh dunia dalam keadaan linglung sekarang. Meskipun aku tahu ini salah karena kita semua adalah manusia, entah kenapa aku tidak bisa berhenti tersenyum. Puff, aku juga. Suasana di internet Huaxia santai dan santai. Mereka mengetahui bahwa ketiga malaikat itu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Huaxia dan, oleh karena itu, mengarahkan tombak mereka ke negara lain dalam upaya untuk memaksa Suke menyerah. Namun, Suke sama sekali tidak menghargai orang-orang dari negara lain. Kata-katanya benar sangat tidak tahu malu sehingga semua orang di internet tercengang. Di lokasi, Zeng Darong dan yang lainnya telah tiba. Mereka juga dibuat terdiam oleh tanggapan Suke. Zeng Darong berkata, saya salah. Orang ini tidak tahu malu seperti sebelumnya. Dia lebih tak tahu malu dari sebelumnya. Su Xiaoliang berkata, saya mengaku kalah. Wang Jin menggemakannya. Aku juga mengaku kalah. Di rumah Lin Yuxi, Liu Lan tersenyum pahit. Yuxi, sudah kubilang saat itu bahwa orang ini menjengkelkan, kan? Anda mengatakan bahwa dia lucu saat itu. Jika kata-katamu keluar, aku yakin seluruh dunia akan menghajarmu sampai mati. Lin Yuxi. Di M Nation, berbagai komentar dapat didengar. Aku akan muntah darah. Aku sudah memuntahkan darah. Saya pikir ini tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi ternyata mereka telah menodongkan senjata ke arah kami. Oh, Ayah Surgawi, apakah ini benar-benar malaikat yang telah Anda kirimkan kepada kami? Mereka bertiga bukan malaikat, mereka adalah iblis. Suke itu juga, dia adalah iblis terhebat di antara para iblis. Di Air Nation, komentarnya tidak jauh berbeda. Bodoh, bagaimana dia bisa melakukan itu? Itu terlalu tidak manusiawi. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika dia tidak mau menyelamatkan kita. Kita ditakdirkan. Dunia akan berakhir. Di Han Nation, ada banyak hal yang terjadi. Oh sial. Orang-orang Huaxia terkutuk itu. Bagaimana mereka bisa melakukan itu pada kita? Jika kita selamat dari ini, kita akan membuat M Nation memasang lebih banyak angkutan. Tidak termasuk orang-orang Huaxia, orang-orang di seluruh dunia resah atas bencana yang akan datang. Bangsa Ha adalah yang paling tegang dari semuanya. Di internet, banyak netizen Ha Nation mulai mengutuk Huaxia. Pada saat yang sama, di langit kota Jianglong, kemarahan terlihat jelas di wajah kaku ketiga malaikat. Jelas bahwa mereka tidak mengharapkan Suke mengabaikan kehidupan manusia lain kecuali orang-orang Huaxia. Ini membuat mereka merasa seolah-olah rencana mereka telah berantakan. Kakake, satu kalimat dari Anda dan internet menggila. Seorang pria berkata sambil tersenyum, menyerahkan telepon ke Suke. Mata Suke menyipit dan dia memindai layar. Dia mengerutkan kening. Oh tidak, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit gelap. Semua orang yang hadir terkejut. Oh tidak, apa yang dia maksud? Pak, Suke menamparkan dahinya dan berseru dengan menyesal, aku telah melupakan sesuatu yang penting. Ada provinsi di mana aku belum berhasil memasang formasi mantra? Semua orang terkejut. Pemirsa Huaxia yang menonton siaran langsung juga merasakan jantung mereka melompat ke tenggorokan. Ada provinsi di mana dia belum berhasil memasang formasi mantra? Apa-apaan?
Jangan katakan dengan lantang jika Anda meninggalkannya. Semuanya sudah berakhir sekarang, ketiga malaikat pasti sudah mendengarmu. Aku hampir lupa bahwa di seberang lautan, kita masih memiliki Provinsi H. Suke segera melihat ke arah bangsa H. Mata dari 3 pembangkit tenaga manusia surgawi menyala sekaligus. Tatapan dingin mereka menyapu ke arah yang ditunjuk Suke. Semua orang yang hadir bingung. Provinsi H. Dunia juga bingung. Apakah ada provinsi seperti itu di Huaxia? Orang-orang dari bangsa H berkata, sial. Netizen Huaxia menjawab, puh, ha, 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 ha. Suke. 3 pembangkit tenaga manusia surgawi mencibir dengan dingin di udara. Manusia surgawi perempuan mengangkat tangannya sekali lagi dan memelototi Suke. Sekarang, apalagi yang ingin kamu katakan? Keluar dan terima kematianmu, atau bersembunyi di sana dan lihat kami memusnahkan Provinsi H. Suke membentak sekaligus, wajahnya dipenuhi amarah saat dia gemetaran. Dia membentak, kalian tidak boleh mengambil ini terlalu jauh. Wajahnya dipenuhi dengan emosi yang saling bertentangan. Wajah penuh dilema dan rasa sakit itu disampaikan ke dunia dengan jelas melalui kamera. Warga negara H berseru, berhenti berakting. Orang-orang dari bangsa Huaxia semuanya tertawa. Itu terlalu lucu. Orang itu pasti bisa bertindak. Di Air Nation, semua orang merasa terkutuk. Kita sudah selesai. Kita ditakdirkan. Hahaha, manusia surgawi perempuan di langit tertawa histeris saat dia mendengus, Suke. Kami hanya akan memberimu waktu 3 napas untuk bunuh diri. Jika tidak, ledakan. Lautan api biru di langit tiba-tiba menjadi gelisah. Itu terlempar dan berputar seolah mencoba menelan dunia. HMPH, mustahil, jawab Suke dengan dingin sambil meluruskan tulang punggungnya. Dia berkata dengan tegas, aku, Suke, berdiri tegak di antara langit dan bumi. Saya tidak akan diancam. Semua orang yang hadir mengikuti petunjuknya, berteriak, benar. Kami, Huaxia, tidak akan pernah terancam. Kamu sampah malaikat, datanglah pada kami jika kamu punya nyali. Jangan menggertak Provinsi H. Teman, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Saya dari Provinsi H, izinkan saya berbicara sepatah kata pun atas nama rakyat kami. Kami bersedia mengorbankan diri kami sendiri. Jadi bagaimana jika kamu dari Provinsi H? Saya juga akan mewakili Provinsi R untuk mengatakan bahwa kami juga bersedia mengorbankan diri kami sendiri. Bergeraklah jika kamu berani. Orang-orang berteriak satu sama lain. Kehadiran mereka sangat kuat. 3 pembangkit tenaga manusia surgawi sangat marah sehingga wajah mereka menjadi ungu. Terutama bagi manusia surgawi perempuan. Dengan kemarahan di wajahnya, dia berteriak dengan sangat marah, mengerikan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan takut untuk bergerak? Saat dia mengatakan itu, dia menurunkan tangannya dengan tajam. Menabrak. Api biru yang menindas berubah menjadi naga api besar dan melayang di udara. Kemudian, dengan kecepatan yang mengerikan, ia jatuh ke arah bangsa H di seberang lautan. Dalam hitungan detik, awan jamur biru naik dari jauh. Seluruh dunia langsung terdiam. Semua orang begitu terpana sehingga mereka tidak dapat berbicara, dan hati mereka hanya bisa gemetar ketakutan. Bahkan mereka yang berada di lokasi pun tercengang. Tidak ada yang mengira api itu begitu dahsyat, sehingga bisa melenyapkan seluruh negara dalam sekejap mata. Saya sangat marah sampai saya bisa mati. Beraninya kau benar-benar bergerak. Suke tiba-tiba melolong, wajahnya dipenuhi amarah. Dia menatap tajam ke 3 pusat kekuatan manusia surgawi. Manusia surgawi perempuan mencibir, HMPH. Jika Anda masih tidak bunuh diri. Petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Suke tiba-tiba memucat dan berteriak sekali lagi, oh, tidak. Pada saat itu, semua orang di dunia merasakan hati mereka bergetar.